Selamat siang Tribuners, dengan Dwi Arianto melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di belakang saya adalah lokasi pengeroyokan salah satu guru SD PJOK di wilayah Balikpapan. Untuk informasi selanjutnya, ikuti program Saksi Kata berikut ini. Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang guru SD di Balikpapan Timur menjadi perhatian publik setelah rekaman video kejadian tersebut viral di media sosial. Korban diketahui bernama Muh Afdal, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) di SDN 017 Balikpapan Timur. Pria kelahiran Batu-Batu 16 April 1995 itu mengaku menjadi korban pengeroyokan di depan rumahnya di Perum Neo Lambada, RT 033, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur. Oke Mas, dengan siapa namanya Mas? Dengan Muhammad Afdal, Pak. Muhammad Abdal, izin. Berarti Mas ini yang infonya yang lagi viral itu yang guru PJOK yang dikeroyok oleh siswa SMK Iya, Mas ya? betul, Pak. Bisa diceritakan nggak sih Mas kronologinya seperti apa sih sebenarnya? Baik, Pak. Ya, kronologinya hari itu hari Selasa, Pak. Saya keluar kan jam istirahat. Jadi sementara di jalan di daerah Tritip, saya bertemu dengan tiga anak tersebut. Tiga anak tersebut dalam keadaan mengendarai motor dan merokok di atas kendaraan tersebut, Pak. Itu berarti dalam keadaan di jalan? Di jalan, Pak. Oh, Betul. mereka merokok di jalan, kemudian apa? Abunya mengenai Iya, betul, Pak. Oh, Langsung saya tegur, Pak. Woi, kenapa berhenti kamu merokok? oh gitu. Oh, terus? Salah satu dari pelaku, Pak, ya hitungannya ada keluar kata-kata yang kasar juga dari saya. Akhirnya saya pegang hoodie sweaternya, Pak. Ya kan, mungkin karena anak itu panik, dia muter balik, Pak. Kebetulan saya juga muter, ketemulah di jembatan besi Tritip sana. Sampai di sana, Pak, saya dapatin lagi pelaku tersebut. Saya mengatakan, berhenti kamu. Kamu kenapa lari, ada apa? Ya. Anak ini pintarnya, Pak. Dia berhentinya di kerumunan. Jadi setelah saya stop anak ini sendirian, Pak. Saya katakan, berhenti kamu, kenapa lari? Kenapa kamu merokok di atas kendaraan? Seperti itu, Pak, saya tanyakan. Anak ini tiba-tiba langsung lompat dari motornya dan menjatuhkan motornya, Pak. Saya tidak ada mukul, tidak ada tendang apa sama sekali. Tahu-tahu dijatuhkan motornya ke sebelah kiri. Terdengarlah warga sekitar, Pak. Warga sekitar pun berkerumun. Ada apa? Ada kejadian apa? Anak ini berteriak, Pak, mengatakan, saya dipukul om, saya tidak mau tahu, motor saya lecet, ganti. Jadi mereka berkumpul, Pak. Jadi kan otomatis mereka kan hitungannya masih siswa. Saya kan berpakaian waktu itu, pakaian baju saya ini. Mereka belum tahu kalau saya memang seorang guru, karena kan tulisannya ada di belakang sini, Pak. Kenapa kamu mukul? Saya tidak mukul, Pak. Karena saya tidak mau terjadi keributan di situ, Pak. Akhirnya saya tinggalkan TKP. Saya tinggalkan TKP dari jembatan besi itu, saya pulanglah ke rumah. Kan pulang ke rumah. Alhasil setelah 1 menit sampai 2 menit itu saya parkir motor, Pak. Mereka lewat depan rumah saya. Mereka lewat. Kenapa saya tahu mereka lewat? Karena kan saya kelihatan, Pak, dari jalan. Jadi pas depan rumah saya kan jalanan. Salah satu dari siswa tersebut menoleh ke saya dan melihat ke saya. Oh, rumahmu di situ ya? Keluarlah sudah, Pak, kata-kata kebun binatang, pokoknya segala macam lah. Saya keluar, Pak. Berhenti sudah, berhenti. Kita selesaikan. Yang mana motormu yang lecet? Saya teriak dari depan rumah, Pak. Anak yang pakai sweater merah tersebut, yang mukul saya juga di video tersebut, mengatakan, tunggu kamu om di situ, jangan kemana-mana. Saya panggil orang tuaku. Seperti itu, Pak. Jadi daripada saya tunggu, saya juga ada tugas, saya kembali ke sekolah. Habis itu saya pinggir, Pak, ambil barang-barang saya, tas dan sweater. Habis itu saya kembali lagi ke rumah. Setelah lepas tugas saya, ternyata alhasil mereka sudah datang di depan rumah saya, Pak. Ya, yang ditanya pertama itu, Pak, istri saya. Seperti itu. Jadi istri saya, Pak, sempat kaget, ada apa kok bergerombol di depan rumah saya ini. Saya datang, Pak, dari arah sana. Saya datang standar motor. Saya datangi karena kan kebetulan di antara anak itu ada 3 orang dewasa, Pak. Jadi salah satunya di situ ada sekitaran umuran dewasa lah, bapak-bapak. Jadi saya pikir itu orang tuanya. Saya datang lah, Pak, langsung minta maaf, mohon maaf ke orang tua tersebut. Maafkan saya, Pak, ini mungkin terjadi kesalahpahaman. Saya hanya menegur di jalan, tidak ada pemukulan sama sekali ataupun apa-apa. Tapi karena diprovokator sama pelaku tersebut, Pak,
yang anak itu, salah satu anak itu, terjadilah pemukulan terhadap saya. Yang mukul pertama itu Pak, yang baju biasa itu, memakai baju biasa. Katanya salah satu dari paman pelaku tersebut Pak. Saya tidak bisa melawan Pak, karena istri saya juga trauma sampai sekarang. Setelah itu kejadiannya Pak, saya giring semua mereka ke polsek. Ayo kita selesaikan di polsek, karena kalian sudah mendatangi rumah saya. Hitungannya ini ada perencanaan Pak. Saya dikeroyok Pak, dikeroyok, yang di sini berdarah sampai yang di sini. Itu pun di sini juga Pak. Saya sempat visum di Puskesmas Manggar tempo hari. Jadi kronologinya seperti itu Pak. Jadi berarti anak-anak kalau di video itu kan anak-anak tuh sudah berdiri di sini, Iya, Pak. yang sampai datang kan. Berarti sebelumnya sudah pas sampai sudah ada di rumah, dia lewat sebelumnya. Betul, Pak. Sudah ngasih tahu, oh di situ rumahmu. Iya. Baru dia pergi. Baru Mas ke sekolahan. Betul. Pas pada saat balik mereka sudah bergerombol di sini Pak. Berarti oke, ya oke. bisa jadi mereka buntutin saya Pak, dan pasti begitu mereka saya dibuntutin Pak. Berarti bukan mereka standby di sini. Bukan. Mas baru datang, bukan gitu ya? Berarti Bukan, Pak. sebelumnya Mas sudah di sini, mereka sudah lewat duluan Iya, gitu Pak, ya? betul. Oh, oke. Betul, Jelas. betul. Biar clear ini kan, soalnya kan kalau di video kan cuma sepotong. Iya, Pak, Cuman mereka berkerumun di depan rumah, Mas datang, kemudian terjadi Betul. pukul-pukulan itu ya. Tapi sebelumnya Mas memang kenal nggak sih sama mereka? Saya tidak kenal sama sekali Pak pelaku tersebut. Nggak ada kenal. Nggak ada yang kenal Pak. Tapi ketika pas Mas ngajak ke polsek, mereka ikut ke polsek? Mereka ikut Pak, semuanya ikut ke polsek sana. Ikut juga ke polsek? Iya Pak. Nah, pada saat di polsek, pada saat membuat laporan, mereka diperiksa juga atau gimana waktu itu? Iya Pak, mereka diperiksa juga dari Bareskrim Polsek Timur juga Pak. Akhirnya hari itu juga saya bikin laporan Pak. Saya ditanyakan oleh Komandan Bareskrim, Bapak keberatan? Saya keberatan Pak. Ya sudah, langsung bikin laporan. Iya Pak, jadi saya langsung Jadi laporan. bagian mana saja yang luka waktu itu, Mas Abdal? Yang luka-luka itu Pak, yang pertama di sini. Ini kan bocor Pak. Bocor. Terus yang ini lebam Pak. Ini masih ada. Ada bekasnya masih Iya, patah ya? masih hitam Pak. Terus yang di sini dia benjol Pak. Terus yang paling parahnya itu Pak yang di sini. Saya dipukulnya bagian sini Pak. Karena sampai sekarang itu kalau saya bernafas ini terasa sakit Pak di tulang sebelah sini betul. Bernafas. Iya Pak. Tapi udah periksa ke rumah sakit? Iya Pak, saya sudah visum di Puskesmas Manggar Pak. Ditemani kepolisian juga Pak kesana. Hasilnya? Ya hasilnya keluar sudah Pak visumnya. Ya, memang betul. Ada di si rusuknya ada apa? Bekas pukulan atau Ada seperti lebam Pak di sini. lebam juga ya? Karena dipukul juga Ya itu Pak. Dan yang kedua yang di sini, terus yang diperiksa dokter juga di sini memang ada benjol Pak. Karena memang terakhir yang dipukul sama siswa itu yang di sini Pak. Pas saya istri saya melerai waktu itu. Nah itu kan berarti kejadiannya pas pada saat di jalan itu jaraknya dari sekolah berapa jauh sih Mas? Jaraknya dari sekolah Pak, ya kalau kita santai-santai dari sini ke sekolah itu sekitar 10 menitan Pak. 10 menit dari sekolah Iya, ya? Pak. Itu berarti ketika itu perjalanan Mas dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah waktu itu? Dari sekolah ke rumah Pak. Dari sekolah ke rumah. Itu berarti pulang berarti ya? Iya, Pak. Pulang, Betul. negur di jalan Iya, karena Pak. abunya kena Betul, Mas Pak. ya? Betul, Pak. Abu rokoknya kena Mas Betul, negur, kemudian dia keluar kata-kata kasar lah ya? Iya. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan lah ya? Iya Pak. Kenapa Bapak yang tegur saya? Orang tua saya yang tidak pernah menegur kalau saya merokok. Oh dia ngomong kayak gitu? Oke. Jadi dia kayak ngerasa apa? Orang tuanya tidak menegur, terus dia jadi sambil menegur dia marah lah jadi ceritanya. Bisa jadi seperti Terus itu Pak. membuat skenario dia Ya, menjatuhkan motor. Betul Pak. Bisa jadi mereka bertiga nih mengatakan sesuatu yang tidak ke yang tiga orang ini situ betul. ya. Tapi ke warga situ akhirnya sempat terjadi ribut nggak waktu itu di TKP pertama? Saya langsung tinggalkan TKP yang di sana Pak yang pertama. Tinggalkan. Berarti setelah itu langsung pulang ke rumah. Ya, saya langsung pulang ke Pada rumah saat pulang Pak. ke rumah tadi itu ceritanya kemudian pas dia lewat itu ya. Betul. 1-2 menit saya standar motor kok tiba-tiba mereka datang Pak lewat. Nah, begitu. Berarti kan saya dibuntutin Pak ceritanya. Tapi harapan dari kejadian ini apa sih Mas? Pengen yang ingin apa kasus ini agar sempat diselesaikan atau seperti apa Mas? Ya Pak, yang pertama harapan saya untuk kedepannya bagi orang tua itu ya tolong jangan melihat dari satu sisi saja. Jadi ketika ada kejadian seperti ini silakan datang dulu ke sekolah karena kan kita punya prosedur Pak. Saya sebagai pengajar punya juga pimpinan Pak namanya kepala sekolah. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di sekolah
silahkan datang, tanyakan kepada pimpinan saya, ada apa yang terjadi sebenarnya. Nah, terus yang kedua, otomatis kan pimpinan saya menanyakan Pak, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita dipertemukan dan kita selesaikan Pak. Kalau seperti ini Pak, saya tidak terima Pak. Citra saya sebagai guru seakan diinjak-injak Pak. Dan terus yang kedua ini, saya dikeroyok Pak. Malu saya Pak sebenarnya, karena sebenarnya hari itu saya timbul hati nurani aja Pak. Karena kan mereka ini berpakaian sekolah Pak. Andai kan tidak berpakaian sekolah dan mereka merokok, tidak ada masalah Pak. Tapi waktu itu kebetulan mereka memakai baju sekolah Pak, jadi mungkin timbul hati nurani saya untuk menegurnya. Sebagai guru ingin Iya, menegur Pak. lah ya, Betul, kan? Pak. Karena melihat ini masih pakai seragam sekolah, jadi Betul, Pak. menegur lah ya. Betul. Kan? Karena Mas sendiri sebagai seorang guru ingin menegur, oh ini pakai seragam Iya, sekolah Pak. jangan merokok Betul, lah ya. Pak. Apalagi di jalan gitu. Betul ya. Pak, karena kan ada undang-undangnya Pak, ketika merokok di jalan itu kan sudah salah memang pertama. Harapannya juga kasus ini biar cepat selesai, misalnya cepat terungkap atau seperti apa? Saya akan tetap lanjut Pak, saya serahkan ke pihak baru aja Pak, bagaimana ke depannya nanti. Tapi dari setelah kejadian laporan itu ada pertemuan lagi nggak sih Mas dengan pelaku yang ada di CCTV itu Mas? Iya Pak, jadi kan sementara proses Pak, jadi kami tinggal tunggu SP2H Pak dari pihak kepolisian, karena kan katanya kepolisian itu setelah keluar SP2H nanti akan terlapor dan pelapor akan dipanggil untuk dipertemukan Pak, seperti itu. Yang jadi masalahnya sekarang Pak, traumanya di keluarga saya Pak. Masih ada trauma ya? Ya Pak, kalau saya tidak ada masalah Pak, yang trauma saya itu dari istri saya Pak sendiri. Jadi istri saya Pak kaget ketika ada kejadian seperti ini. Istri saya takut Pak, takut untuk keluar rumah dan pergi berangkat ke sekolah. Kebetulan kan istri saya juga seorang guru, mengajar di SMA 7 sana Pak. Jadi beberapa hari ini Pak saya antar terus istri saya ke sekolah Pak, karena masih mengalami trauma ceritanya. Trauma, ya? Karena yang lerai waktu itu Pak istri saya sendiri, dan terjadi di depan rumah saya Pak. Kejadiannya di depan rumah, Iya, Pak. dipukulin, dikeroyok di depan rumah dan menyaksikan ya. Betul Pak, istri saya Jadi menyaksikan traumanya sendiri Pak. masih sampai sekarang masih, Sampai sekarang Pak, istri saya masih demam Pak. Ya. masih demam karena trauma tadi. Iya Pak, kaget, takut. Takut ya. Iya Pak, benar. Tapi sudah berusaha untuk ini nggak, berobat atau ke Iya, Pak. psikiater gitu. Iya Pak, saya dan terus yang kedua saya selalu tenangkan beliau Pak. Sudah tidak usah takut, kita serahkan semua ke kepolisian insya Allah. Tapi Mas sendiri sudah berapa lama menjadi guru? Saya terangkat Pak tahun 2022 Pak. 2022. Waktu itu saya mengikuti P3K Pak. Tapi saya mengajarnya dari awal 2019 Pak. Oh, berarti Betul. baru diangkatnya di Tahun 2000. kemudian ya? Iya Pak, betul. Itu di SD? Di SD 017 Balikpapan Timur Pak. Betul Pak. Kemudian kan tadi istri sempat trauma, jadi ada ini masih ada rasa takut juga. Iya benar Pak. Terus jadi ada ini nggak, ada perasaan was-was nggak ketika Mas misalkan mau pergi kerja atau mau pulang kerja, istri ada selalu menghubungi? atau Iya seperti Pak, apa gitu? selalu menghubungi. Ya, contohnya kayak tadi ini, saya kan lagi dipanggil penyidik ke Polsek Timur Pak. Ya jadi saya ke sana, terus tiba-tiba ada WA seperti ini, ada yang datang ke rumah. Akhirnya saya bilang jangan buka pintu dulu ya. Makanya saya datang langsung Pak hari ini. Dia masih trauma Pak sebenarnya. Iya Pak, masih takut. Oke Tribuners, baru saja kita dengar keterangan dari guru PJOK yang mengalami pengeroyokan di depan rumahnya oleh siswa SMK dan beberapa orang lainnya. Sekian program Saksi Kata, sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya.